Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka al-hadisnya Sahih Bukhari juz 1. Kitabul Wudu Ahkamul Baul, nomor hadis 84. Selalu dipunyati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Babun bab yuharriku menuangkan siapa man al-ma'a pada air alal baul atas kencing. Nomor hadis 84. Hadatsana Khalid qala berkata siapa Khalid wa hadatsana Sulaiman an Yahya bin Sa'idin qala berkata siapa Yahya. Sami itu mendengar aku Anas pada Anas ibn Malik qala berkata siapa Anas. Ja'a datang siapa Robyun orang desa. Wong Arab desa, orang Arab tapi desa. Fabala maka kencing siapa Robyun fi taifatil masjid di dalam sebagiannya masjid. Fazajara maka membentakhu pada A'rab siapa anasu manusia. Fanaha maka melarang hum pada mereka manusia siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha maka ketika telah menyelesaikan siapa A'rab baulahu pada kencingnya A'rab. Amara maka memerintahkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin dengan satu timba mimain dari air. Wa uhrika maka dituang apa air alaihi atas kencing. Dia Anas bin Malik bercerita bahwa ada seorang desa Arab datang kencing di dalam sebagian masjid. Selak kebelet apa gimana kencing di dalam masjid. Diketahui masjidnya ketika zaman Nabi dulu itu ya hanya bawahnya itu pasir, ditandai pagar gitu. Ini masjid, kencingnya di dalam masjid itu Pak, di dalam batasnya masjid itu. Maka para manusia sahabat-sahabatnya Nabi yang membentak itu, membentak Robyun itu, tapi dilarang oleh Nabi, biarkanlah jarnose. Nah ketika A'rab itu telah selesai kencing, maka Nabi memerintahkan dengan satu timba air untuk dituangkan atas kencing tadi, dituangkan ke atas kencing tadi. Itu ya. Jadi kalau tahu cara mensucikan ya nggak usah panik ya toh. Ada orang kencing di dalam masjid. Ya kalau zaman Nabi dulu cukup disok dengan satu ember air. Kalau sekarang yang mungkin ya berbeda karena di lantai masjidnya sudah dipasang granito atau keramik atau plasteran halus, di atasnya masih ada karpet tebal gitu ya. Kalau yang kencing di situ ya coba ditandai disucikan gitu. Babul bauli babnya babu bauli sibyani babnya kencingnya anak kecil. Kalau anak kecil kencing itu gimana? Nomor hadis 85. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala berkata siapa Abdullah akhbarana Malik an Hisham bin Urwah
An-Nabi an Aisyah, yaitu Ummil Mukmin, ibunya orang iman. Anna sungguhnya Aisyah qalat berkata, siapa Aisyah? Utia didatangkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisobin dengan anak kecil, bocah, bayi. Fabala maka kencing siapa anak kecil ala sobi atas pakaiannya Nabi. Fada'a maka meminta siapa Nabi bimain dengan air. Fa'ad ba'ahu maka mengikutkan siapa Nabi hu pada air, iyahu pada kencing. Ketika itu Ibu Aisyah bercerita, didatanglah anak kecil kepada Nabi. Karena dulu itu kalau ada yang punya anak kecil itu di bawah Nabi dimintakan doa barokah itu. Ini ada anak kecil dibawa ke Nabi, kencing dia. Nabi ya tidak marah gitu, tidak. Nabi cukup minta air, ya minta air. Kemudian Nabi mengikutkan air itu atas kencingnya. Jadi misalkan di sini kencingnya di sini gitu ya. Nah, kan dipakai itu ya. Ya di sini air digerujukkan ini, diikutkan sampai ke bawah. Airnya itu digerujukkan dari atas mengikuti aliran air kencing yang disentor ini tadi seret. Itu sudah cukup zamannya Nabi dulu begitu. Itu sudah suci begitu ya. Wah kurang marah saya. Kok hanya begitu? Nah ini contohnya Nabi itu ya dimarem-maremkan gitu. Nabi begitu. Misalkan di sini ya, di sini kan ke bawah itu kencing mesti ke bawah toh ya. Nah, dirujuk dari atas, airnya diikutkan ke air yang dialirkan tadi sampai bawah. Sehingga airnya itu kencingnya ikut air yang mengalir ke bawah itu tadi. Nomor hadis 86. Hadatsna Abdullah bin Yusuf qala berkata siapa Abdullah ahbarna Malik an ibni Syihabin an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah an Ummul Qais binti Mihson. Ana sungguhnya Ummul Qais atat datang siapa Ummul Qais bibenin dengan anak laki-laki laha bagi Ummul Qais sogirin yang masih kecil. Lam yakul belum makan siapa anak kecil atau ama pada makanan datang ila Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajalasau maka mendudukkan hu pada anak kecil siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijri di dalam pangkuannya Nabi. Fabala maka kencing siapa anak kecil ala sabi atas pakaiannya Nabi. Fada'a maka meminta siapa Nabi bimain dengan air. Fanadohau maka menyiram siapa Nabi pada kencing. Walam yaksilu dan tidak mencuci siapa Nabi. Tidak mencuci semuanya maksudnya. Jadi ketika itu Ummul Qais binti Mihson itu datang pada Nabi dengan membawa anak laki-lakinya yang masih kecil yang belum makan. Berarti baru menyusui. Baru menyusu. Anak kecilnya itu baru menyusu, belum makan yang lain, hanya susu ASI. Datang pada Nabi, maka kalau Nabi anak kecil itu didudukkan di atas pangkuannya Nabi. Malah kencing. Kencing atas pakaiannya Nabi, maka Nabi minta air. Nah, dengan air itu kencing itu disiram sama Nabi. Yang di pakaian itu disiram gitu tak wis, dan Nabi tidak menyuci.
tidak mencuci pada pakaian. Walam yaghsilu maka tidak mencuci siapa Nabi pada pakaian. Cukup begitu. Nah ini anak laki-laki yang belum makan. Belum makan. Nek susu itu bukan makan gitu. Minum susu itu. Susu ASI loh. Jadi maksudnya di sini baru minumnya minum ASI, susu air susu ibu itu. Cukup disiram. Biasanya kalau sekarang ya wah tidak marem, gitu ya, tidak marem. Ya itu tuntunannya Nabi begitu. Si bau pesing ya, wah, tidak diterangkan di sini, cukup disiram gitu. Ya, nek direko-reko pikiran-pikiran mungkin dulu airnya masih sedikit ya, tidak seperti sekarang ya, air sekarang itu banyak. Enggak mas, di Madinah itu airnya sekarang banyak. Iya sekarang, dulu itu ya masih sedikit ya. Jadi cukup disiram saja sudah, tidak ora diumbah itu loh. Ini anak laki-laki. Kalau anak perempuan beda lagi nanti. Babul bauli bab kencing. Qaiman dengan berdiri, wa qaidan dan dengan duduk. Nah, kencing dengan berdiri dan kencing dengan duduk. Nomor hadis 87. Hadatsna Atam qala Atam hadatsna Syu'bah Anil A'mas an Abi Wa'il an Hudzaifah qala berkata siapa Hudzaifah. Ata datang siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam subah total kaum pada tempat sampahnya kaum. Fabala maka kencing siapa Nabi qaiman dengan berdiri. Sumada kemudian minta siapa Nabi bimain dengan air. Fajitu maka datang aku Hudzaifahu pada Nabi bimain dengan air. Fatawaddo'a maka berwudu siapa Nabi. Jadi Hudzaifah itu bercerita, Nabi itu datang di tempat, kalau sekarang ya tempat sampahnya kaum itu ya. Rotok ngondelik gitu ya. Ngiwo, bagian ngiwo nek orang Jawa. Kemudian Nabi kencing di situ dengan berdiri. Kencingnya Nabi dengan berdiri. Setelah kencing Nabi minta air. Maka aku Hudzaifah datang pada Nabi dengan air. Dan Nabi berwudu, maksudnya bersesuci dengan air tersebut. Nabi itu kalau sudah kencing, nah, cebok, nah, terus wudu lagi. Dikencing dengan berdiri itu ya boleh Nabi juga kencing dengan berdiri. Babul bauli babnya kencing inda sohibi di samping atau di sisi sahabatnya man watasaturi dan aling-aling bil haiti dengan tembok. Nomor hadis 88. Hadatsna Utsman ibnu Abi Syaibah. Qala berkata siapa Utsman? Hadatsna Jarir an Mansur an Abi Wa'il
An Hudzaifah qala berkata siapa Hudzaifah, ra'aitu melihat aku ni padaku, aku melihat diriku. Maksudnya menceritakan sendiri dirinya. Anak aku wan Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natamasya berjalan kami. Fa'ata maka datang siapa Nabi subatota kaumin pada tempat sampahnya kaum. Khalfa khaidin di belakang tembok. Fakoma maka berdiri siapa Nabi. Kama yakumu seperti berdiri siapa hadukum salah satu kalian. Fabala maka kencing siapa Nabi. Fantabadtu maka memindahkan aku. Maksudnya pindah itu minhu dari Nabi. Fa'asara maka isyarat siapa Nabi ilaya padaku Hudzaifah. Fajitu maka datang aku Hudzaifah pada Nabi. Fakumtu maka berdiri aku Hudzaifah inda akibi di sisi telapak kakinya Nabi. Tungkaknya Nabi itu telapak kakinya Nabi. Hatta faragha sehingga selesai siapa Nabi. Di Hudzaifah bercerita, aku ngawai dia melihat aku itu masih ngawai. Ya dia sendiri yang ikut dalam peristiwa itu. Aku dan Nabi sedang berjalan-jalan. Maka Nabi datang ke tempat sampahnya kaum di belakang tembok begitu. Nabi berdiri seperti kalian berdiri. Salah satu kalian berdiri ya, berdiri biasa. Kemudian Nabi kencing di situ. Lah saya pindah karepe. Wah, Nabi lagi kencing saya tak pindah gitu. Tapi kalau Nabi isyarah ke sini. Kamu berdiri di sini. Maka aku berdiri di sisi telapak kakinya Nabi, mati yo dekat dengan Nabi itu. Dengan untuk aling-alingnya, gitu, ngaling-alingi Nabi sampai Nabi selesai. Fungsinya maksudnya nutupi Nabi itu, menutupi Nabi. Itu memang dulu itu ya belum ada kolah, belum ada toilet, belum ada WC, belum ada kamar mandi khusus untuk kencing gitu. Mandi dan belum ada. Kalau sekarang kan sudah banyak. Babul bauli babnya kencing. Indah subatotil kaum di sisi tempat sampahnya kaum. Minum dulu ya. Nomor hadis 89. Awalnya kok ngantuk terus. Awalnya ngantuk. Kurang fit itu. Hadatsana Muhammad bin Ar'arah qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Syu'bah an Mansur an Abi Wa'il qala berkata siapa Abi Wa'il. Karena ada siapa Abu Musa Al-As'ari bangsa As'ari yusaddidu memberatkan siapa Abu Musa fil bauli di dalam urusan kencing.
Wa yaqulu dan berkata siapa Nabi Musa, Inna Bani Israel, sungguhnya Bani Israel, karena ada idza asoba ketika mengenai apa kencing saubahatihim pada pakaian salah satu mereka, qorodo maka menggunting hu pada pakaian. Faqala maka berkata siapa Hudzaifah, laitahu berharap aku laitahu berharap hu pada Abu Musa amsaka menjaga siapa Abi Musa, menjaga dari omongan itu, omongan yang menganggap berat tentang kencing. Jadi, menjaga dari omongan tentang beratnya urusan kencing. Ata datang siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam subatota kaumin pada tempat sampahnya kaum. Fabala maka kencing siapa Nabi qaiman dengan berdiri. Dia Abu Musa al-As'ari itu memberatkan tentang urusan kencing. Dia mengatakan, kalau orang Bani Israel dulu, jika kencing itu kencing mengenai pakaian, maka pakaiannya digunting. Karena memang beratnya hukum tentang kencing itu. Orang Bani Israel itu gitu. Kalau kencing kok kencingnya itu mengenai pakaian, pakaiannya digunting yang kena air kencing itu. Nah, mendengar itu Hudzaifah berkata, saya berharap Abi Musa itu menghentikan, menjaga, maksudnya menghentikan omongan tentang beratnya kencing. Kan mungkin saat ini pun kan ada yang mubalik yang menyampaikan tentang beratnya kencing itu sampai orang yang mendengarkan itu mau kencing takut. Mau kencing takut. Itu pernah menimpa anak saya juga. Karena mendengarkan nasihatnya mubalik itu tentang beratnya kencing itu sampai mau duduk takut, mau nanti najis di sini gitu. Karena sing ranking ngantek berat gitu ya urusannya air kencing itu. Ya mungkin itu niru-niru Abu Musa itu ya. Abu Musa al-As'ari itu. Kalau mau sampai 1 jarum air kencing itu kalau mengenai pakaian kita. Wah 1 jarum, 1 pucuk jarum itu siapa yang bisa melihat ya? Nah, Hudzaifah itu saya berharap itu Abu Musa al-As'ari itu menghentikan atau menjaga atau menghentikan omongan yang memberatkan tentang kencing. Loh, Nabi itu ketika kencing itu datang di tempat sampahnya kaum, Nabi kencing dengan berdiri di situ. Orang kencing dengan berdiri itu menurut akal kita gitu saja kan mesti ya mesti nyiprat kemana gitu ya. Jenenge kencing dengan berdiri. Jadi ya kalau tahu kena najis disujeni begitu saja. Jangan sampai menerangkan yang memberatkan tentang urusan kencing. Ancamannya berat, tapi cara menyampaikan kita itu jangan sampai memberatkan jamaah sehingga masuk ke dalam jiwanya itu gitu.
berat sekali tentang kencing itu. Sampai ada yang ya itu tadi pernah menimpa anak saya itu ya, saya sampai terapi apa gitu ya. Saya beri nasihat begini alhamdulillah sudah sembuh ya. Begitu diberi contoh-contoh hadis tentang ulu Nabi saja begini. Akhirnya alhamdulillah bisa sembuh ya. Jadi kalau menyampaikan tentang benar ancamannya najis itu, fa inna aksaru adabil qabri minal baul, itu kalau kita tahu itu benar najis tetap kita pakai gitu loh. Kalau kita tidak melihat secara langsung gitu, tidak menjumpai baunya pesing gitu ya udah enggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu langsung, oh iya itu tadi pakainya sudah kena uyuhnya atau kencingnya, itu harus disujani, begitu saja. Harus disujani tuh ya. Jadi dulu juga ada, sekarang juga ada mubalik itu ya. Dulu siapa itu? Abu Musa al-Asy'ari. Tapi Hudzaifah sahabatnya Nabi itu sampai berharap, laitahu, saya berharap pada Abu Musa al-Asy'ari untuk menghentikan omongan tentang yang memberatkan bab kencing, karena Nabi sendiri datang di tempat sampahnya kaum kencing dengan berdiri. Babul ghusli, bab membasuh adami darah. Bab membasuh darah. Kalau ada darah itu gimana dibasuh? 90. Hadatsana Muhammad bin Musanna qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Yahya an Hisham qala berkata siapa Hisham. Hadatsatni menceritakan ni padaku siapa Fatimah an Asma. Qalat berkata siapa Asma. Saat datang siapa imro'atun perempuan Anabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakolat maka berkata siapa perempuan, Aro'aita, bagaimana pendapat engkau Nabi, ihdana pada salah satu kami, takhidhu khat, siapa akad fi saubin, di dalam pakaian, kaifa bagaimana tasna'u, mengerjakan siapa akad. Nabi bagaimana pendapatmu, salah satu kami khat di dalam pakaian. Maksudnya khatnya itu terkena, darah khat itu mengenai pakaian. Terus bagaimana akad itu mengerjakan terhadap pakaian itu. Karena pakaiannya ya tidak seperti sekarang. Perempuan itu kalau sekarang di lemari itu dipakai setiap hari ganti 3 kali, itu pakaiannya masih kurang hari itu. Pakaiannya 25 itu. 25 pasang. Satu hari 3 kali kan kali seminggu kan baru berapa itu, baru 21 baru 21, masih sisa 4. Bagaimana Nabi menurut pendapat panjenengan? Qala bersabda siapa Nabi, tahitu, ngerok siapa ahad hu pada darah. Ngerok, dikerok itu ya. Bahasa Indonesia ini apa ngerok? Sumata ke rusu, kemudian mengucek siapa ahad hu pada darah bilma'i dengan air. Jadi dikerok, terus diberi air, terus dikucek. Watan dohu, dan membasuh siapa ahad hu pada darah
Waktu soli dan sholat bi dengan pakaian. Maksudnya ya dibasuh yang kena darahnya itu tadi sak sedikit itu, dan setelah itu dipakai lagi untuk sholat. Karena memang pakaiannya dulu tidak seperti sekarang. Pakaiannya hanya sedikit, yaitu tiap hari yaitu. Sekarang itu tadi seminggu itu kalau sehari ganti 3 kali saja masih sisa pakaiannya. Tapi maksudnya di sini barangkali jamaah kaum muslimin ya ada yang mempunyai pakaian hanya sedikit. Delalah khat itu kena belentong itu. Ini sudah selesai khat. Ini mau saya pakai sholat bagaimana ini cara mensucikannya ya. Ya cukup dikerok darahnya, dikucek dengan air, terus digerujuki dengan air. Ya pas itu tok wis. Terus gunakanlah untuk sholat. Boleh. Nomor hadis 91. Hadatsana Muhammadun qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Abu Muawiyah qala berkata siapa Abu Muawiyah. Hadatsana Hisyam bin Urwah an Nabi an Aisyah qala berkata siapa Aisyah. Datang siapa Fatimah ibnatu Abi Hubaisin, anak perempuannya Abi Hubais, ila Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulat maka berkata siapa Fatimah, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, ini sungguhnya aku, iku imro'atun perempuan, ustahadu yang diistihadohkan. Istihadah itu ya tajri terus dari farjinya itu mengalir darah terus gitu ya. Seperti haid itu tapi terus tidak ada hentinya. Kalau haid kan hanya ya 7 hari atau sampai pol 15 hari. Fala adhuru maka tidak suci aku. Apa atau adakah meninggalkan aku as-sholata pada sholat. Di Fatimah ibnatu Abi Hubais itu datang pada Nabi dan matur itu, ya Rasulullah, saya itu perempuan yang diistihadohkan dan saya tidak suci, apakah saya meninggalkan sholat? Berarti nggak usah sholat. Fakola maka bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tidak meninggalkan sholat, maksudnya begitu. Inama dalikis sungguhnya demikian itu iku irkun otot urat. Walaisa dan tidak ada bihaidin dengan haid. Fa'idha kebalat maka ketika madep atau menghadap apa haidotuki haid engkau, fadai maka meninggalkanlah engkau as-sholata pada sholat. Wa idza tabarat dan ketika selesai atau mungkur apa haid ya fagsil maka membasuhlah engkau anki dari engkau adama pada darah. Sumasoli kemudian sholatlah, itu yang mandi. Kala berkata siapa Hisyam, wakala dan berkata siapa Abi bapakku. Summa tawaddo'i kemudian berwudulah engkau likuli sholatin setiap sholat hatta yajia sehingga datang dalikil waktu demikian itu waktu haid. Diulang lagi pada Fatimah ibnatu Abi Hubais itu datang pada Nabi matur, ya Rasulullah, saya ini perempuan yang diistihadohkan dan saya tidak suci, apakah saya meninggalkan sholat? Jawabnya Nabi, oh tidak boleh meninggalkan sholat. Istihadah itu hanya otot, itu urat.
urat yang dipancal setan itu sehingga dol itu. Nah, itu sebenarnya kalau yang tahu urat berarti bisa dibenarkan itu, diluruskan. Itu bukan haid. Maka ketika menghadap haid kamu, tinggalkanlah sholat. Sebelum istikhadah, kan istikhadah itu tidak sejak kecil atau sejak balik, kan tidak. Nah, sebelum istikhadah itu kan sudah pernah haid. Biasanya perempuan itu hafal itu. Haid saya tanggal 1 sampai tanggal 8. Nah, ketika tanggal 1 sampai tanggal 8 itu kamu tinggalkanlah sholat. Itu masa haid kamu. Biasanya kan begitu. Ya orang lain mesti beda lagi. Oh, saya tanggal 20 sampai tanggal 27, Mas. Ya boleh. Pokoknya kebiasaan haidnya tanggal berapa sampai berapa itu tinggalkanlah sholat. Nah, setelah itu maka mandilah, basuhlah dari engkau darah itu maksudnya mandilah. Mandi jenabat itu dari mandi besar namanya. Kemudian sholat gitu. Nah, diterangkan sama bapak saya bahwa kemudian berwudulah setiap akan sholat sampai datang waktu haid lagi. Nah, kan ini istikhadah mengalir terus darahnya. Kalau misalnya tanggal 1 sampai tanggal 8, ya tanggal 1 sampai 8 berarti tidak sholat. Mulai tanggal 9 mandi, sholat 5 waktu sampai tanggal 30 atau 31. Kemudian tanggal 1 lagi berhenti lagi. Berhenti sholat lagi. Terus sampai tanggal 8 mandi, sholat lagi gitu. Meskipun dalam keadaan istikhadah. Nah, itu ya wajib sholat itu. Karena itu bukan haid. Babu ghuslil mani, bab membasuh sperma. Wa farqi, dan mengerokhi pada sperma mani. Wa ghusli, dan membasuh ma apa-apa yusibu yang mengenai minal mar'ati dari perempuan. Nomor hadis 93. Hadatsana Betan qala berkata siapa Betan? Ahbarna Abdullah qala berkata siapa Abdullah ahbarna Amr bin Maimunin Al-Jazari an Sulaiman ibni Yasarin an Aisyah qalat berkata siapa Aisyah? Kuntu ada aku Aisyah ausilu membasuh aku ala janabati mani atau sperma min saubin Nabi dari pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju maka keluar siapa Nabi la sholah pada sholat. Waina buka dan sungguhnya belentong-belentongnya al-ma'imani atau air yang dibersihkan fi saubi di dalam pakaiannya Nabi. Di Aisyah bercerita, saya itu membasuh mani dari pakaiannya Nabi. Jadi ya kan biasa tuh laki-laki kalau mau keluar maninya mungkin muncrat kemana-mana ya ta. Dalam mengenai pakaian tuh kan jendel itu ya, jendel dan bentuknya beda dengan madi. Jadi beda. Nah itu tak basuh itu, ya yang kena itu tok, yang kena itu saya basuh itu, dibasuh di situ karena memang ngirit air ya, dibasuh. Nah, terus setelah itu dipakai Nabi untuk sholat. Nabi keluar pakai pakaian itu lagi. Pakaiannya Nabi juga tidak sebanyak pakaian panjenengan. Pakaian saya. Gitu. Dipakai lagi untuk sholat dan di situ belentong-belentongnya air itu
air bekas mani yang dibasuh itu, belentong-belentong itu. Ya ndak malu gitu ya ndak. Ya enggak apa-apa, ini contoh gitu. Nabi memberikan contoh bahwa begitu itu sudah boleh. Sudah boleh. Ngonku tempat air banyak tak cuci monggo. Tapi pada suatu saat mungkin kita menjumpai hal yang demikian dan tidak ada air kecuali sedikit, ya, itu bisa dipraktekkan. Gitu. Satu hadis lagi. Nomor hadis 93. Hadatsana Qutaibah qala berkata siapa Qutaibah, hadatsana Yazid qala Yazid, hadatsana Amrun an Sulaiman qala berkata siapa Sulaiman, sami itu mendengar aku Aisyah pada Aisyah itu khiwalah ganti guru. Hadatsana menceritakan pada Bukhari siapa Musaddadun qala Musaddad, hadatsana Abdul Wahid qala berkata siapa Abdul Wahid, hadatsana Amru bin Maimunin an Sulaiman ibn Yasar qala berkata siapa Sulaiman, Sa'al tu bertanya aku Sulaiman Aisyah pada Aisyah anil mani dari mani yusibu yang mengenai asyaba pada pakaian. Ibu Aisyah, bagaimana kalau mani itu mengenai pakaian? Pakaiannya kena mani itu gimana? Fakolat maka menjawab siapa Aisyah, kuntu ada aku Aisyah, aksiluhu membasuh aku pada mani, pada sperma, min saubi Rasulillah dari pakaiannya utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayahruju maka keluar siapa Nabi las sholat pada sholat, wa asarul ghusl dan bekasnya basuhan, iku fi saubi di dalam pakaiannya Nabi. Buka ulma belentong-belentongnya air. Jadi kan mengenai beberapa titik begitu. Sabaso itu yang kena itu. Jadi yang kena itu kan baunya juga beda itu ya. Pernah membau enggak itu? Ya pernah lah gitu. Anaknya udah 5 ya. Bau sperma kan beda dengan bau madi ya. Mati tidak berbau. Nah itu, kalau aku Aisyah membasuh itu mani itu dari pakaiannya Nabi, setelah saya basuh dipakai Nabi untuk mengerjakan sholat dan belentong-belentongnya air yang untuk membasuh mani itu masih ada itu, kelihatan itu basah, kok ini kering jadi belentong gitu loh. Karena yang belentong itu berarti kena mani yang dibasuh itu. Tutok boleh. Marem Pak, ya tak cuci ya monggo. Ini ilmu kadang pada suatu saat juga dilakukan, gitu. Diambil manfaatnya. Tuh. Pada suatu saat kalau menimpa begini, oh iya tuh, begini aja dah boleh kok Nabi dulu, oh iya tuh. Nah, itu boleh. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.